Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan Musimnya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silahkan kalian simak ya, dan jangan lupa sebelum menyimak pembelajaran hari ini, silahkan kalian like dan subscribe channel ini ya. Perbedaan musim di bumi. Beberapa wilayah di bumi memiliki musim yang berbeda. Perbedaan musim tersebut disebabkan poros bumi miring 23,5 derajat terhadap garis ekliptika saat berevolusi. Akibatnya, bagian-bagian bumi menghadap sinar matahari dengan rentang waktu berbeda. Musim di suatu wilayah bergantung pada iklim. Zona iklim di bumi ditentukan menggunakan garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan. Garis lintang berpusat pada lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat disebut juga dengan garis khatulistiwa, garis ekuator, atau garis lini. Garis lintang yang terdapat di belahan bumi utara disebut garis lintang utara atau LU. Sementara itu, garis lintang yang terdapat di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan atau LS. Pergantian musim di Indonesia. Musim adalah kondisi bumi yang berulang setiap tahun karena pengaruh cuaca atau kondisi udara. Pada saat kondisi udara lembab akan memicu terjadinya hujan, sedangkan saat kondisi udara kering akan memicu terjadinya musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau terjadi di wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Musim hujan biasanya terjadi pada September hingga Maret. Sebaliknya, musim kemarau terjadi pada Maret hingga September. Nah, di Indonesia beriklim tropis. Maka dari itu hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan musim penghujan. Faktor penyebab perbedaan musim di bumi. Yang pertama, ada angin muson barat dan timur. Angin muson barat berasal dari Asia yang bersifat lembab. Angin ini menyebabkan terjadinya musim hujan. Angin muson barat terjadi pada September hingga Maret. Sebaliknya, angin muson timur berasal dari Australia dan bersifat kering. Angin ini menyebabkan terjadinya musim kemarau. Angin muson timur terjadi pada Maret hingga September. Tiupan kedua angin tersebut dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu karena pengaruh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Faktor yang kedua yaitu paparan sinar matahari. Musim di bumi dapat dipengaruhi oleh matahari. Besarnya paparan sinar matahari menyebabkan naiknya suhu udara. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya musim panas. Sedangkan paparan sinar matahari yang sedikit berpengaruh terhadap penurunan suhu di bumi. Wilayah di bumi yang tidak mendapatkan panas matahari akan mengalami musim dingin. Sebagai contoh, pada Desember wilayah selatan bumi terpapar sinar matahari lebih banyak dibandingkan wilayah utara bumi. Wilayah selatan bumi akan mengalami musim panas, sedangkan wilayah utara bumi akan mengalami musim dingin. Silih berganti, matahari akan menyinari wilayah selatan dan utara bumi, sehingga kedua wilayah tersebut akan mengalami pergantian musim. Pergantian waktu penyinaran matahari dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Faktor yang ketiga yaitu kemiringan poros bumi. Bumi mempunyai poros berputar yang berada di kutub bumi. Saat bumi melakukan revolusi, terjadi perubahan kemiringan terhadap matahari hingga sebesar 23,5 derajat. Kemiringan poros bumi akan menyebabkan wilayah bumi utara dan selatan akan mengalami perbedaan jumlah paparan sinar matahari pada bulan tertentu. Kemiringan poros bumi dalam berevolusi inilah yang menyebabkan terjadinya angin muson dan perubahan jumlah paparan sinar matahari menuju bumi yang menyebabkan perubahan musim. Berikut ini adalah skema pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara mulai mendekati matahari dan kutub selatan agak menjauhi matahari, sehingga di belahan bumi utara akan terjadi musim semi.
Sedangkan di belahan bumi selatan akan terjadi musim gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, kutub utara condong ke arah matahari dan kutub selatan berada di posisi terjauh dari matahari. Sehingga di belahan bumi utara akan terjadi musim panas. Sedangkan di bumi selatan akan terjadi musim dingin. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, kutub utara berada pada posisi terjauh dari matahari dan kutub selatan pada posisi terdekat dengan matahari. Maka di belahan bumi utara akan terjadi musim dingin dan di belahan bumi selatan akan terjadi musim panas. Dan yang terakhir, pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, kutub utara agak menjauh dari matahari dan kutub selatan mulai mendekat ke arah matahari. Sehingga di belahan bumi utara akan terjadi musim gugur dan di belahan selatan akan terjadi musim semi. Bulan satelit bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan berbentuk bola dengan massa hanya 1/8 massa bumi dan diameter sekitar 1/6 diameter bumi. Gaya gravitasi di bulan 1/6 gaya gravitasi bumi. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus. Terdapat banyak kawah, terdapat pegunungan, serta dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga terjadi perubahan yang sangat drastis. Gelombang bunyi tidak dapat merambat, tidak terdapat siklus air, dan tidak ditemukan kehidupan. Bulan memerlukan waktu 27,33 hari untuk sekali berputar mengelilingi bumi, yang disebut satu bulan sideris. Sebagai satelit bumi, bulan bergerak mengelilingi bumi dalam orbit atau lintasan edarnya sendiri. Orbit bulan berbentuk elips. Bulan memiliki gerakan. Gerakan bulan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak rotasi bulan, yang kedua ada gerak revolusi bulan, dan yang ketiga gerak mengelilingi matahari. Mari kita bahas satu persatu gerakan bulan berikut ini ya. Gerak bulan yang pertama yaitu gerak rotasi bulan. Gerak rotasi bulan merupakan gerakan bulan berputar pada sumbu atau porosnya. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dengan demikian, periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Akibatnya, bagian permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama dari waktu ke waktu. Gerakan bulan yang kedua yaitu gerak revolusi bulan. Gerak revolusi bulan merupakan gerakan bulan mengelilingi bumi. Gerakan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi terhadap bulan. Dampak dari gerakan ini adalah penampakan bulan yang terlihat berubah-ubah dari bumi, yang disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, sekarang silahkan kalian simak fase bulan berikut ini. Mari kita simak fase-fase bulan yang terjadi selama 1 bulan. Pada hari pertama akan mengalami fase bulan baru. Kemudian pada hari keempat akan terjadi fase bulan sabit. Pada hari ke-8 kita akan melihat fase bulan separuh. Pada hari ke-11 kita akan melihat fase bulan cembung. Di hari ke-14 akan terjadi fase bulan purnama. Di hari ke-17 akan mengalami fase bulan cembung. Pada hari ke-21 akan terjadi fase bulan separuh. Dan di hari ke-25 akan terjadi fase bulan sabit. Gerakan bulan yang ketiga yaitu gerak mengelilingi matahari. Gerak ini merupakan gerakan bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Gerakan ini terjadi karena bulan merupakan satelit bumi. Ketika bumi melakukan revolusi bergerak mengelilingi matahari, secara otomatis bulan juga ikut bergerak mengelilingi matahari. Pada peristiwa ini, bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan bulan untuk
mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari, yaitu 365 hari. Dengan demikian, dalam 1 tahun bulan bergerak sebanyak 1 kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Gerakan bulan ini menjadi dasar perhitungan kalender Masehi. Fenomena alam akibat gerakan bulan. Yang pertama, ada permukaan bulan terlihat sama. Bulan mempunyai skala atau waktu rotasi yang sama dengan waktu revolusi saat mengelilingi bumi. Akibatnya, bagian permukaan bulan yang menghadap ke bumi akan selalu sama dari waktu ke waktu. Fenomena yang kedua, adanya fase-fase bulan. Fase bulan tercipta dari gerakan revolusi bulan. Fase bulan menggambarkan bentuk-bentuk penampakan bulan yang terlihat dari bumi saat bergerak mengelilingi bumi. Bulan akan terlihat berbeda-beda setiap harinya tergantung fasenya. Fase-fase bulan ini sudah kita bahas sebelumnya. Fenomena yang ketiga adalah terjadinya pasang surut air laut. Peristiwa pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh perputaran bumi dan gaya gravitasi bulan terhadap bumi. Selain itu, pasang surut air laut dipengaruhi gaya gravitasi matahari, tetapi tidak begitu besar. Gaya gravitasi bulan mengakibatkan air laut yang menghadap bulan akan tertarik dan bergerak naik atau meninggi, sehingga daerah ini mengalami pasang atau pasang naik. Kejadian pasang naik juga dialami bagian permukaan bumi yang membelakangi bulan. Naiknya permukaan air laut ini menyebabkan permukaan air laut di sisi bumi lainnya mengalami penurunan. Akibatnya daerah ini mengalami peristiwa surut atau pasang surut. Fenomena-fenomena alam tersebut mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi. Sebagai contoh, pada saat terjadinya pasang air laut atau pasang naik, gelombang atau ombak akan menjadi besar dan tinggi. Kondisi tersebut menyulitkan nelayan saat melaut. Ketika gelombang besar, nelayan tidak melaut. Selain itu, naiknya air laut dapat menyebabkan terjadinya banjir di pemukiman tepi pantai. Peristiwa naiknya air laut hingga ke permukiman ini dinamakan rob. Fenomena yang keempat yaitu terjadinya gerhana. Peristiwa gerhana terjadi jika posisi bulan terletak sejajar atau linier dengan planet bumi dan matahari. Gerhana ada 2 jenis, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerhana bulan terjadi jika bulan, bumi, dan matahari terletak pada posisi sejajar. Pada peristiwa ini, bumi berada di antara bulan dan matahari. Posisi ini menyebabkan sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Akibatnya, bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Gerhana bulan itu terjadi pada malam hari. Nah, yang kedua, gerhana matahari terjadi jika bumi, bulan, dan matahari terletak pada posisi sejajar. Pada peristiwa ini, bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga posisinya matahari, bulan, bumi. Posisi ini menyebabkan sinar matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bumi berada dalam bayang-bayang bulan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Terjadinya gerhana, bulan bergerak mengelilingi bumi. Bumi pun bersama bulan mengelilingi matahari. Gerakan bumi dan bulan tersebut dapat menyebabkan terjadinya gerhana. Gerhana adalah peristiwa tertutupnya suatu benda langit oleh benda lainnya. Setiap benda langit di angkasa yang disinari matahari akan memiliki bayangan. Demikian juga dengan bumi dan bulan. Terjadinya gerhana disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan terletak dalam satu garis. Bayangan tersebut mempunyai 2 bagian, yaitu daerah bayangan inti atau umbra dan daerah bayangan kabur atau sebagian atau disebut penumbra. Bayangan inti atau umbra merupakan bayangan yang sama sekali tidak dilalui cahaya. Daerah ini sangat gelap dan berada di tengah-tengah. Sementara itu, bayangan kabur atau penumbra merupakan bayangan yang masih dilalui cahaya.
Bayangan penumbra mengelilingi bayangan umbra. Bayangan bumi dapat jatuh mengenai bulan. Sebaliknya, bayangan bulan juga dapat mengenai bumi. Proses terjadinya gerhana bulan. Berdasarkan posisi matahari, bumi, dan bulan dikenal dua macam gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi apabila bulan berada dalam daerah bayang-bayang bumi. Kondisi ini mengakibatkan cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi sehingga bulan tampak kabur atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bumi berada pada satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Pada peristiwa ini, bumi terletak di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan berlangsung selama bulan berada dalam bayangan bumi. Oleh karena itu, lintasan bulan yang tertutup bayangan bumi cukup panjang. Gerhana bulan berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 6 jam. Akan tetapi, gerhana bulan total berlangsung kira-kira 1 jam 40 menit. Gerhana bulan terjadi pada waktu malam hari ketika bulan purnama. Akan tetapi, tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi sekali atau maksimal 7 kali dalam setahun. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerhana bulan total, sebagian, dan penumbra. Yang pertama, gerhana bulan total terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam bayangan inti atau umbra bumi. Akibatnya, bulan tidak tampak sama sekali. Kedua, gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada di umbra bumi dan sebagian lagi berada di penumbra bumi. Gerhana bulan sebagian biasanya terjadi mengawali dan mengakhiri gerhana bulan total. Sebelum dan sesudah gerhana, saat bulan berada di penumbra, bulan tampak remang-remang. Ketiga, gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Saat terjadi gerhana ini, warna bulan hampir sama dengan warna bulan yang cerah. Ciri-ciri gerak bulan dan gerhana bulan secara singkat dapat dituliskan seperti pada tabel berikut. Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri gerak bulan: yang pertama, berputar pada porosnya. 2. Bergerak mengelilingi bumi. 3. Bergerak mengelilingi matahari bersama bumi. 4. Bergerak mengelilingi bumi selama 1 bulan atau 29,5 hari. Yang kelima, bulan bergerak mengelilingi bumi dari arah barat ke arah timur. Sedangkan ciri gerhana bulan yang pertama, gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Yang kedua, terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. 3. Bumi terletak di antara bulan dan matahari. Keempat, bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. Yang kelima, gerhana bulan ada 2 macam, yaitu gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap jagalah kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa catatlah materi-materi penting pada video pembelajaran kali ini. Sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.